Untuk memberkati acara kita hari ini, marilah kita perdengarkan pembacaan kalam ilahi oleh Ibu Bulkis. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syukur Alhamdulillah karena pada pagi hari ini kita semua telah dapat hadir di ruang yang berbahagia ini untuk sama-sama berbagi pengalaman dalam bidang pedagogi maupun dalam bidang konten atau isi. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati dan Bapak Kepala Dinas, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas, dalam menerima kedatangan kami. Berikutnya ucapan terima kasih kami kepada Musbida dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, para guru sekalian. Teristimewa sekali kepada Profesor Dr. Nur Syahsaad. Kami mohon Bapak berdiri sekejap supaya dikenal oleh nanti beliau hanya akan fokus pada guru-guru matematik. Jadi kami ada 3 rombongan. Kemudian Bapak Profesor Nadia Dr. Muhammad Uzi Abdullah. Silakan. Beliau akan mengajar pada kelompok guru sains. Dan saya sendiri akan membagi pengalaman dalam bidang bahasa Inggris. Jadi setelah pembukaan ini kita split jadi 3 grup supaya lebih fokus. Dalam pertemuan Bapak Sekda, Bapak Lahad dan beberapa lagi dari Aceh Tengah Februari di Banda Aceh, pertama hanya untuk bidang pedagogi saja. Tapi Pak Sekda mengatakan kalau boleh ada fokus grup. Jadi bahasa Inggris dengan bahasa Inggris, matematik dengan matematik, kalau sains bidang sains. Akhirnya kita sepakati dan menambahlah, jadi bertambah jadi kemakanan utamanya menjadi 3 orang. Jadi tidak ada paper tambahan lain. Kami bertiga sebagai pemakanan utama
juga bertindak sebagai fasilitator untuk workshop grup. Ini kami lakukan setelah ada pengalaman yang saya buat di Kabupaten Pidi. Ada 6 sekolah di daerah yang terpencil di kabupaten itu. Saya ambil ujian akhir anak SD, beri pada guru SD. Dari 50-90 hanya 12 yang nilainya 70 sampai 95. Ujian akhir SD diberi pada guru SD. Guru SD dapat menjawab yang nilainya baik 11/12 orang, yang dapat menjawab 70% sampai 95%. Yang 95% itu 2 orang saja. Yang lain ada yang dapat menjawab hanya 18 soalan. Bagaimana dia boleh mengajar? Dia sendiri tidak ada isi. Oleh Kepala Dinas Provinsi diminta saya untuk tidak dipublikasikan hasil research yang saya buat bersama dengan Dr. Hizir, Dr. Zuhra Wardi Ilyas, saya, Pak Nazarudin, dan Dr. Abdullah. Lalu kami tercengang apa yang dapat dibuat oleh guru di daerah terpencil ini. Jadi dengan sedikit bantuan dari Yayasan Afri Foundation, saya berikan pelatihan pada guru ini selama 6 bulan penuh. Setiap hari setelah pukul 3.30 sampai 6.30 setiap hari. Dan jumlah jamnya 320 jam. Dan semua guru mau ikut. Tidak merupakan paksaan. Saya katakan kalau ibu belajar konten dengan baik, nanti saya berikan pedagogi, ibu boleh mengajar dengan baik. Jadi mereka semua ikut. Yang mendidiknya, saya tidak mengambil dari FK, saya mengambil dari MIPA. Karena mahasiswa MIPA kontennya, isinya, bidangnya lebih baik. Karena saya tidak sanggup bayar untuk semuanya. Kalau menyewa profesor mahal, doktor mahal. Saya pilih mahasiswa yang brilian, 2 orang matematik, 5 orang bidang sains. Lalu kami berikan pelatihan, saya berikan makan untuk guru ini selama 6 bulan, 320 jam. Kemudian kita beri tes lagi, tes SD untuk guru SD lagi. Nilai terendah adalah 58. Jadi rasa percaya diri guru ini tinggi. Yang rendah nilai itu siapa? Itu yang diploma 1 tahun dari universitas yang kalau istilah sekarang universitas kedai. Jadi kalau itu tidak dibina, selama berpuluh tahun guru ini akan mengajar dengan konten yang sangat rendah. Dan tahun yang lalu, setelah 5 tahun berjalan, SD terpencil ini nilai muridnya, capaian nilai akhirnya lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya. Dan cukup baik. Karenanya materi pelatihan hari ini adalah PCK, Pedagogical
content knowledge. Pedagogi gabung dengan bidang studi. Kalau itu digabungkan, Bapak Ibu dapat mengajar jauh lebih baik. Jadi PCK ini ditemukan oleh seorang ahli pendidikan, ahli pedagogi Amerika. Dan kedua profesor tamu kita hari ini memang ahlinya bidang PCK. Dan kedua-dua ini adalah orang yang pertama mendesain pendidikan jarak jauh untuk guru-guru di Malaysia online. Jadi beribu-ribu guru, berpuluh-ribu guru sudah dilatih oleh kedua profesor ini. Cuma walaupun waktunya hanya mungkin 4 jam, nanti 2 jam pagi, 2 jam setelah makan siang. Nanti kita lain kali mungkin dapat datang lagi, atau Pak Bupati mengirim 2-3 orang yang paling baik didik di sana, didik oleh kedua ahli ini, kembali ke Takingon melatih orang lain. Itu sebab kami mengadakan pedagogical content knowledge workshop pada hari ini, karena pengalaman yang telah kami lakukan di PD itu sangat baik, sangat-sangat baik. Dan karena sangat baiknya, setelah 1 bulan, rektor dari Deakin University di Australia memberi bantuan. Sebenarnya saya hanya membuat 2 minggu, kerana saya tulis proposal, diberi bantuan. Saya lanjutkan menjadi 6 bulan. Kata orang luar bantu, akhirnya Pak Gubernur memberi beasiswa S1 untuk semua guru yang saya latih. Pada tahun yang lalu, semua guru itu sudah selesai S1. Bukan S1 jalanan, tapi S1 betul. Karena FKIP mengirim dosen belajar di tempat itu, ruang belajarnya saya buat. Ruang belajarnya saya buat, e-focusnya saya sediakan. Kemudian di gedung itu saya pasang internet yang base-nya di Brunei. Jadi ada 3.500 modul yang guru boleh tarik. Jadi di daerah terpencil itu gurunya sudah berkualitas. Kemudian saya dirikan sebuah taman kanak-kanak karena ada persyaratan kementerian bahwa masuk SD harus ada ijazah tika. Dan itu daerah terpencil tempat Abdullah Syafi'i bersembunyi. Jadi kalau mau tahu tempatnya, itulah tempatnya. Jadi saya bangun sebuah TK lengkap dengan peralatan. Saya beri pendidikan menurut apa yang saya tahu. Saya kirim pelatihan ke Bandung, ke Medan, ke Banda Aceh. Dan terakhir saya kirim ke Malaysia. Guru TK ini semua saya biayai. Semua guru ini belum pernah ke Medan. Belum pernah ke Medan. Ada yang diploma kuliahnya mungkin 20 kali. Diploma dari guru TK kuliah 20 kali. Sudah dapat ijazah guru TK. Saya sendiri tak percaya. Tapi guru ini punya hati untuk murid. Punya hati dan jiwa untuk murid. Jadi saya bawa ke Malaysia. Jadi di sana ada pelatihan PCK juga untuk guru TK bidang matematik. Setelah keluar dari kelas Pak Nur Shah, saya tanya, apa yang anda peroleh di sini? Semua cara yang saya ajarkan selama ini salah. Jadi dia akan berubah dengan bentuk pengajaran yang baik. Jadi kuliah kita pada hari ini atau ceramah kita, diskusi kita pada pedagogical content knowledge. Nanti Bapak Ibu akan membandingkan apa perbezaan pedagogi dengan PCK.
apa bedanya mengajar dan juga memfasilitasi. Jadi teacher, facilitator itu dua istilah yang berbeda. Jadi itu kira-kira salah satu sebab kenapa konsep ini kita kembangkan, Pak Bupati, karena di Siak Kuala sendiri belum ada pelajaran ini. Yang ada pelajaran ini hanya untuk pelajaran saya yang ajarkan, karena saya belajar ilmu ini. Tapi kelas yang namanya PCK belum ada. Ini adalah ilmu baru, dan insyaAllah nanti berkat bantuan dari Prof. Nur Shah, Prof. Uzi, guru-guru di Aceh Tengah ini adalah kelompok pertama yang mungkin memperoleh ilmu ini. Mungkin saya tidak tahu yang lain, setahu saya. Dan alhamdulillah saya dapat meyakinkan Prof. Nur Shah, Prof. Uzi untuk datang ke sini. Kemarin sebentar Pak Nur Shah tanya berapa lama lagi. Sudah tak tahan duduk di dalam mobil karena jalannya kecil. Biasanya beliau nyetir jalan 4 jalur sebelah itu di highway di Malaysia, sebelahnya 4 jalur. Jadi di sini satu jalur Malaysia bagi 2. Ini sebenarnya shock ya. Dan saya juga menipu beliau, tidak mengatakan di sini ada danau, dan di sini dingin. Saya tidak sebutkan di mana letaknya Takengon supaya shock. Dan dua-dua betul-betul shock, dingin. Tadi malam Pak Bupati membawa beliau ini ke tempat yang paling tinggi, boleh melihat danau di bawah dengan gemerlapan lampu, dan juga shock, sangat indah. Sangat indah, dan katanya akan datang lagi. Kemarin sudah saya tawarkan, kalau ditawarkan datang lagi macam mana? Tak mahu saya tahu. Sama dengan Kuala Lumpur, Melbourne dengan jaraknya. Jadi karena sudah melihat keindahannya, nanti saya bawa lagi supaya beliau mau datang lagi. Dan kalau ada di antara ibu guru, bapak guru yang nilai TOEFL-nya 500, itu boleh meng-apply belajar di UCI dan apply beasiswa dari LPDP. LPDP itu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Nasional di Jakarta. LPDP hanya mengirim mahasiswa ke 200 universitas terbaik di dunia. UCI itu tidak termasuk 200 terbaik di dunia, tapi satu-satunya universiti pendidikan di Malaysia dan universiti tertua di Malaysia. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji dan syukur mari senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang selalu mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, Tuhan yang selalu mencurahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita sekalian. Selawat dan salam kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Bapak Profesor Dr. Nur Shah bin Sa'ad, Bapak Profesor Dr. Muhammad Uzi bin Dewa, Bapak Profesor
Profesor Ismullah Yusuf, Kepala Dinas Pendidikan dalam hal ini diwakili Sekretaris Dinas beserta seluruh jajaran, bapak-bapak dan ibu-ibu, para peserta workshop atau konferensi filosofi pelajaran yang berbahagia. Pertama tentu kita mengucapkan selamat datang pada Pak Prof. Nur Syah bin Sa'ad beserta kawan yang sudah pasti seperti apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Ismullah tadi, ada terkejut-kejutnya. Sudah berapa kali terkejut baru sampai kita kenal. Terkejut karena sering terperosok dengan kendaraan di jalan yang sempit. Sudah pasti. Padahal di daerah kita ini ada yang lebih sempit lagi jalannya, Pak, daripada jalan di Luntakenong itu. Tapi mudah-mudahan dengan segala ketulusan dan keikhlasan untuk bertemu, berdiskusi dengan Bapak dan Ibu para guru di Kabupaten Aceh Tengah ini, alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran 3 guru besar dari UPSI ini akan membawa manfaat kepada kita di sini. Selanjutnya, sebagaimana yang telah kita desain, bahwa konferensi ini akan kita bagi 3 kelompok. Tadi sudah disebutkan Pak Prof. Ismullah, ada 45 orang nanti khusus bahasa Inggris, kemudian 40 orang matematika, dan 40 peserta untuk sains. Oleh karena itu, atas kehadiran ketiga guru besar dari UPSI ini, kita tentu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan salam hormat kami dari pemerintah Aceh kepada Bapak Rektor UPSI dan seluruh unsur yang terkait yang memungkinkan kehadiran 3 guru besar di Kabupaten Aceh. Hadirin sekalian, Bapak Ibu, UPSI pernah memberikan pelatihan terhadap guru-guru kita bidang studi matematika dan sains pada beberapa sekolah, termasuk kepala sekolah waktu itu, mulai dari jenjang SD, SMP, dan juga SMA pada tahun 2011 dan 2014. Alhamdulillah, hasil daripada pelatihan itu memperlihatkan adanya peningkatan kualitas proses belajar mengajar di sekolah yang dipimpin oleh peserta pelatihan. Atas dasar itulah kami kembali mengadakan koordinasi dengan Pak Ismullah. Kiranya kegiatan sejenis ini dapat kita adakan kembali dengan tambahan narasumber beberapa guru besar dan UPSI, khususnya dari 3 bidang yang kita sebutkan. Terima kasih Pak Is atas bantuan baik secara pribadi maupun kelembagaan UPSI. Pak Profesor Ismullah ini selain membantu bidang pendidikan, beliau juga membantu pemerintah daerah Kabupaten. Kami informasikan kepada
bahwa selama ini setiap guru dari masing-masing bidang studi, ada 11 bidang studi, selalu secara rutin mengikuti pelatihan setiap tahun dan melakukan kegiatan atau berbagai kegiatan lain yang bisa menunjang pengetahuan di bidang studi yang ditangani dengan metode pemecahan masalah untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di sekolah masing-masing. Tadi Bapak Prof. Kismullah telah menginformasikan kita dimungkinkan untuk mendapatkan dukungan biaya pendidikan bagi guru-guru yang melanjutkan pendidikannya baik di strata 2 atau di strata 3 di berbagai universitas dengan memanfaatkan biaya dari LPD kita Kabupaten Aceh Tengah banyak mendapat dukungan atau bantuan dari LPDP ini, terutama untuk merehabilitasi, membangun kembali gedung-gedung sekolah yang rusak akibat gempa, dan sebagainya. Ada yang sudah membantu untuk beasiswa para guru-guru, ibu dan bapak sekalian melalui sekretaris dinas. Bagi guru yang memenuhi persyaratan terutama TOEFL tadi, supaya bisa diusulkan untuk melanjutkan, bisa memilih universitas termasuk di UPSI ini. Saya pikir kalau UPSI ini sudah lebih familiar dengan kita di sini. Mudah-mudahan dengan kondisi itu proses belajar mengajarnya juga bisa lebih lancar. Tapi syaratnya itu tadi, totalnya itu minimal 500. Kalau 450 boleh lah Pak ya. Demikian juga kepada dosen-dosen kita, baik dari Universitas Gadjah Putih maupun dari STAIN, sama dimungkinkan. Bapak, para profesor kita, kami sampaikan sedikit informasi mengenai pendidikan di Aceh Tengah. Yang pertama adalah jumlah guru di seluruh Aceh Tengah ini yang dikelola oleh Dinas Pendidikan. Karena guru di Indonesia ini ada 3 kementerian Pak yang mengelola. Kalau dulu 2, sekarang sudah 3. Ada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, SMA 2 Pak. Itu yang ada di daerah. Yang ibu-ibu sekarang ini kementerian itu, yang Pak Menterinya hadir kemarin itu, Pak Anies Baswedan. TK, SD, SMP, SMA atau SMK. Jumlah lembaga pendidikan di Aceh Tengah ini Pak 394 unit. 394. SMP-nya sendiri 44, SMA-nya 21, SMK-nya 4. Yang lain SD, TK. Jumlahnya 39. Kemudian muridnya 38.326 orang.
38.326 orang. Gurunya 2.871. Yang hari ini hadir 120 di antaranya. Jadi dari 2.871. Selain dari pendidikan di bawah jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, juga ada di Kementerian Agama. Kementerian Agama juga sama tingkatannya. Ada Raudatul Atfal atau RA, Madrasah Ibtidaiyah atau SD, Madrasah Sanawiyah atau SMP, dan Madrasah Aliyah setingkat SMA. Jumlahnya 93 lembaga. Muridnya 11.270 orang. Gurunya 1.548 orang. Itulah kira-kira tenaga yang mengajar baik di sekolah umum atau di jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan juga Kementerian Agama. Dari samping itu ada di Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi atau setingkat universiti. Di sini ada dua juga. Ada Universitas Gajah Putih dengan 4 fakultas, mahasiswanya 6.990. Dosennya, ini tentu dosen karena swasta. Dosen tetapnya 62 orang, tapi dosen luar biasanya yang ada. Kemudian satu lagi lembaga pendidikan tinggi di bawah Kementerian Agama, yaitu STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Gajah Putih. Mahasiswanya 2.375 orang, dosennya 113 orang. Ini karena sudah negeri, dosennya negeri semua, pegawai negeri semua. Itulah Bapak Prof. Kondisi pendidikan di Kabupaten Aceh Tengah memang sudah pasti berbeda dengan di Malaysia dan berbeda juga dengan di Indonesia bagi daerah perkotaan. Kita di sini karena wilayahnya luas Pak, mungkin ada satu negara bagian kalau di Malaysia 4.300 km persegi. Kalau hektarnya itu 430.000 hektar lebih. Kalau di Jawa ada satu provinsi. Tapi penduduknya hanya 227.000 orang saja. 227.000 jiwa saja. Tidak masuk yang lahir dari malam. Tersebar di sejumlah pemukiman. Walaupun sedikit anak usia sekolah, kita bangun SD, kita bangun SMP. Makanya jumlah SD-nya besar karena tersebar. Kita ada kewajiban kita untuk pendidikan wajib belajar itu sampai SMP. Maka SMP itu kita bangun walaupun muridnya di bawah 100 orang. Ada SMP kita muridnya di bawah 100 orang. Tapi harus kita bangun. Karena memang sudah kewajiban pemerintah. Tidak boleh ada anak yang tidak tamat SMP. Demikian Bapak Profesor Pak Nursyad, Pak Uzi dan Pak Kris. Mudah-mudahan acara hari ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
Dan mari bersama-sama kita diawali kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Konferensi atau workshop filosofi pengajaran secara resmi kita nyatakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian Pak dari ini Pak dari USI. Terima kasih. Gambarnya ya.